Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita belajar materi fisika tentang kapasitor. Teristimewa kita akan membahas lebih jauh tentang kapasitas kapasitor. Kapasitor adalah salah satu komponen listrik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Ini adalah beberapa gambar tentang bentuk-bentuk kapasitor. Kapasitor sering disebut kondensator. Kapasitor bertujuan menyimpan muatan listrik sementara waktu. Kapasitor banyak digunakan pada alat elektronik seperti di televisi, radio, komputer, dan macam-macam barang elektronik lainnya. Inilah jenis-jenis kapasitor. Ada yang dalam bentuk polar, ini polar, dan ada bentuk non-polar. Kalau non-polar, ini artinya tidak ada perbedaan antara muatan positif dengan negatif. Jadi kalau dipasangkan dalam suatu rangkaian listrik atau rangkaian elektronika, artinya dipasang terbalik, tidak ada persoalan. Berbeda kalau jenis kapasitor yang berpolar. Ini ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi saat pemasangannya di komponen-komponen elektronik ini harus sesuai dengan polaritasnya, positif, negatifnya. Lalu kapasitor itu dikatakan tadi bahwa untuk menyimpan muatan listrik. Jadi tentu kapasitor itu mempunyai kapasitas. Nah, itu kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, ini kita lihat gambar ini. Ini sumber beda potensial, ini positif, sehingga mengalir, ini bermuatan positif, ini keping, kemudian ke sana negatif. Maka kapasitor mempunyai kapasitas, yaitu kemampuan kapasitor yang dapat menyimpan muatan listrik. Lalu kapasitas kapasitor ini bisa didefinisikan sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V di antara kedua konduktornya. Ini. Lalu bagaimana persamaannya dari kapasitas kapasitor? Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah sumber beda potensial, mengalir ke sana positifnya sehingga bermuatan positif, mengalir ke sana negatif sehingga bermuatan negatif. Maka antara dua keping ini terjadi kuat medan yang arahnya dari positif ke negatif, kuat medan. Sehingga kapasitasnya untuk menyimpan muatan dari kapasitor ini adalah kapasitas kapasitor C sama dengan muatan Q dibagi dengan beda potensial V dengan kapasitas kapasitor dengan lambang Farad F, kemudian kolom, kemudian volt. Lalu kapasitas kapasitor, kalau bahan penyekatnya antara kedua keping ini diantaranya dalam ini adalah bahan penyekatnya adalah udara atau ruang hampa. Bagaimana kapasitasnya? Kemampuan menyimpan muatan listrik. Maka C0 sama dengan E0 A per D. A ini adalah luas dari ini, kemudian D adalah jarak kedua keping, kemudian E0 adalah permitivitas vakum atau hampa udara, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian, bagaimana kalau penyekatnya di antara kedua keping ini adalah berbahan dielektrikum, seperti kaca, plastik, mika,
kertas, dan kayu. Maka kita katakan adalah kapasitas kapasitor untuk bahan B, maka kita beri nilai K kali C0. C0 tadi ini adalah kapasitas kapasitor berbahan udara atau vakum. Nah, ini tadi kita katakan bahwa ini untuk berbahan udara kita masukkan ke sini, dan nilai K ini kita masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan rumusnya adalah C bahan sama dengan E A per D. Lagi-lagi adalah C untuk B ini bahan, artinya bahan penyekatnya ada bahan di dalam seperti plastik, mika, kertas, dan kayu. Ini juga ada kaca. Lalu jarak D tetap jarak kedua keping ini. Kemudian untuk K ini adalah namanya konstanta di elektrikum. Kalau yang untuk E ini adalah permitivitas bahan. Jadi ininya tergantung bahan apa sebagai penyekatnya, termasuk ini. Tergantung bahan apa sebagai penyekatnya. Dengan memperhatikan ini, sering kita perhatikan bahwa 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Ini sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Termasuk ini 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Ini dibaca mikrofarad, kemudian ada pikofarad. Kemudian kapasitor mempunyai energi karena dia menyimpan suatu muatan. Seperti ini adalah kalau dihubungkan dengan beda potensial maka akan tersimpan muatan. Berapa energi yang tersimpan di dalamnya? Maka kita memperhatikan besarnya adalah energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Kita perhatikan, ini adalah grafik hubungan antara muatan dengan beda potensial. Kita katakan bahwa bila beda potensialnya naik, maka pasti muatan yang tersimpan di dalam kapasitor semakin besar. Semakin besar beda potensial, maka semakin besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Sehingga kalau buat grafiknya, pasti linear. Lalu kita arsir ini, maka usaha yang tersimpan adalah segitiga, luas segitiga dari grafik ini. Jadi usaha adalah sama dengan energi yang tersimpan. Dan tergantung dari besarnya muatan dan beda potensial. Usahanya adalah luas dari segitiga ini. Untuk mencari luasnya, otomatis kita katakan bahwa luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi, atau 1/2 ini alas Q, tingginya adalah V. 1/2 Q kali V. Lalu kita ingat tadi, C sama dengan Q per V. Atau kita balik, Q sama dengan C kali V. Q ini kita masukkan ke sini. Sehingga menghasilkan, jadi kalau ini kita ganti dengan Q sama dengan C kali V, maka menjadi C dengan V kali V hanya V pangkat 2. Lalu, maka usahanya W sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor
artinya sama dengan luas yang diarsir ini. Kemudian Q adalah muatan kapasitor, satuannya Coulomb. Kemudian C, kapasitas kapasitor, satuannya Farad. Kemudian V, tegangan dari rangkaian. Nah, kita melihat soal-soal ini. Latihan 1. Kapasitas kapasitor keping sejajar yang diberi muatan dipengaruhi oleh 1. Konstanta dielektrik. 2. Tebal plat. 3. Luas plat. 4. Jarak kedua plat. Pernyataan yang sesuai adalah yang mana? Nah, ini rupanya adalah kuncinya. Tapi kita lihat mengapa harus ini. Kita lihat, kita penyelesaiannya. Nah, ini dia. C untuk bahan karena diisi dengan bahan dielektrikum, dielektrik, maka E, A per D. Maka kita mengamati di sini. Tebal plat di sini tidak ada. Yang ada adalah jarak tebal. Jadi 2 sudah pasti kita katakan salah. Jadi A tidak mungkin, C tidak mungkin, D tidak mungkin karena mengandung unsur angka 2. Jadi yang paling mungkin adalah B dan E. B dan E. Kita lihat yang paling gampang. Kalau B hanya 1. Kalau ini adalah ada, perhatikan, jarak plat. Nah, memang ada jarak di jarak kedua plat. Maka pasti jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Berikut latihan kedua. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C. Jika jarak kedua keping diubah menjadi 1/2-nya, dan di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2. Kapasitasnya menjadi ini opsinya. Maka untuk menjawabnya, kita katakan bahwa ini rumusnya tadi. Kapasitas bahan E sama dengan A per D. Lalu kita lihat bahwa antara C dan D adalah namanya berbanding terbalik. Berbanding terbalik, sehingga kita buatkan rumus perbandingannya C2 per C1 sama dengan jarak D1 per D2. Jadi saya ingatkan, kalau terbalik, kalau di sini 2, maka di sini 1. Kalau di sini 1, maka di sini 2. Tapi kita gunakan C2 per C1 sama dengan D1 per D2. Nah, sehingga kita katakan nilainya adalah C2 ya C2, C1 awalnya adalah nilai C, dan D1 nilainya 2, karena perbandingan tadi D2 1. Sehingga dengan gampang kita katakan, kita kali silang. C2 kali C1, C2, kemudian C dikali 2, 2C. Sehingga jawabannya ini. Demikianlah materi kita tentang kapasitor, yaitu kapasitas kapasitor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.